Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jamaah subuh yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah yang akan membawakan ceramah subuh pada kesempatan subuh hari ini adalah Bapak Al-Ustadz Dr. Andes Haji Arifuddin Lewa. Dan alhamdulillah Ustadz telah hadir bersama kita. Kepada Ustadz dengan hormat kami persilahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang sama saya hormati, dan insya Allah semoga kita semua mendapatkan rahmat kasih sayangnya Allah, yang saya tidak tahu dari mana datangnya rahmat itu. Mungkin tatkala tadinya kita keluar dari rumah melangkahkan kaki menuju ke tempat ini, atau mungkin rahmat itu kita raih setelah kita tahiyatul masjid, atau mungkin pada saat kita melaksanakan ibadah sholat subuh. Dan setidak-tidaknya semoga rahmat Allah kita raih subuh hari ini setelah kita mendengarkan ceramah subuh hari ini, insyaallah. Bapak Ibu hadirin yang sama saya hormati, kesempatan subuh hari ini saya cuma mau berpatokan kepada Al-Quran, di mana di dalam Al-Quran di surah An-Naml ayat 30 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kala itu sesungguhnya Nabiullah Sulaiman itu menulis surat kepada Ratu Balqis, satu bentuk ratu yang memimpin kerajaan di negeri Sabah. Diketahui oleh Nabiullah Sulaiman yang kala itu Nabi Sulaiman lagi ngadakan pertemuan dengan seluruh bala tentaranya, panglima perangnya, rakyatnya, dan seluruh jin dan binatang. Tiba-tiba Nabi Sulaiman memperhatikan para peserta rapat. Satu demi satu diperhatikan, ternyata ada satu hewan tidak ikut rapat, namanya burung hudhud. Maka Nabiullah Sulaiman mulai mencari, mana hudhud? Ada yang lihat? Ada yang tahu di mana keberadaannya? Tidak ada satupun peserta rapat yang mengetahuinya. Ternyata hudhud waktu terbang, dia bertemu dengan sesamanya burung hudhud. Maka di atas pohon ceritalah burung hudhud yang satu. Hei Hud, apakah kau sudah lihat kerajaan yang begitu cantik? Di mana? Di sebelah, di negeri Sabah. Itu dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Ratu Balqis.
cantik dia. Hudhud katakan, bisa ke sana, coba lihat. 2 ekor burung ini terbang dan melihat, ternyata betul. Kembali ke kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sampai detik sekarang ini belum lihat Hudhud. Maka dia umumkan, barang siapa yang mengetahui keberadaannya Hudhud, maka tolong sampaikan kepadaku. Kalau Hudhud datang lantas tidak memberikan klarifikasi kemana keberadaannya, maka saya harus membunuhnya. Makhluk kala itu heran dan takut. Nabi Sulaiman itu dianggap nabi yang cukup berwibawa, pandai, serta kaya, dan dia raja. Tidak lama kemudian muncul Hudhud. Nabiullah Sulaiman melihat dari kejauhan, lalu dipanggil, Hud, kau hinggap di sini. Maka Hudhud datang, hinggap di sampingnya Nabi Sulaiman. Nabiullah Sulaiman mulai bertanya, Hud, kau dari mana? Maka Hudhud menjawab, ya tuanku Sulaiman alaihissalam, raja di atas segala raja. Saya mohon maaf, saya terlambat mengikuti ini rapat, oleh karena saya singgah di satu kerajaan di sebelah bernama Kerajaan Sabah yang dipimpin oleh seorang wanita cantik. Bayangkan, Nabi Sulaiman mendengar kalimat dipimpin wanita cantik, tadinya marah, berubah amarahnya dengan senyum. Makanya ibu-ibu kalau marah-marah suami kita, Bu, ceritakan nih. Marah di suami itu, tanya saja suami itu, oh Pak, di sebelah tuh ada janda satu, anak cantik. Nah, pasti kita laki-laki tuh hilang amarah. Nah, kita semua normal. Kalau ada laki-laki yang tidak suka perempuan, curiga, saya saja anakku hancur. Sebelum Ramadan kemarin, saya habis roadshow dakwah dari Kolaka ke Morowali, masuk ke daerah Bungku, baru masuk ke sekitar Mamo Solato, dari Mamo Solato saya nyebrang lagi ke sekitar yang namanya Batu Rube, dari Batu Rube saya naik kapal menuju Beteleme. Orang di sana sebutnya Beteleme, padahal tulisannya Bethlehem. Itu Beteleme. Setelah saya pulang kembali ke Bungku, saya naik pesawat kembali ke Makassar. Saya punya hobi, kebiasaan naik kendaraan, entah mobil atau pesawat. Begitu saya duduk, pasti saya tertidur. Belum take off pesawat, saya udah tidur. Saya terbangun karena perasaanku ada yang menempel di bahuku. Maka saya coba bangun sedikit. Saya kaget, astagfirullah. Ternyata baju pramugari. Dan mohon maaf, karena pramugari perbaiki koper, sehingga mohon maaf, pantatnya di sini. Jadi terpaksa aku sentuh gedung. Kesempatan. Ternyata pramugarinya hebat. Dia menoleh sama saya lalu bilang, minta maaf Pak. Saya juga jawab, enggak apa-apa, lanjut. Subhanallah. Ya syukurlah. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa kata Nabiullah Sulaiman? Kalau memang benar penjelasanmu Hudhud, maka kau tidak jadi kubunuh. Maka diperintahkan jin ke sebelah. Ternyata jin itu datang lalu berkata, betul Sulaiman, di sebelah ada ratu yang cantik memimpin negara Sabah yang bernama Balqis, dan dia menyembah 2 berhala berupa matahari dan api-apian. Maka menulislah surat Nabi Sulaiman, innahu min Sulaimana. Balqis baca ini surat, dia juga kaget karena baru kali itu dia membaca kalimat dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tersentuh hatinya Balqis. Lalu Balqis katakan, siapa yang mengirim surat ini? Nabi Sulaiman.
Maka diutuslah dayang-dayangnya ke negeri sebelah, ke kerajaannya Sulaiman, dengan membawa beberapa hadiah yang banyak. Datanglah utusan itu ke hadapan Nabiullah Sulaiman. Lalu Sulaiman katakan, wahai para bidadarinya Ratu Sabah, apa yang kau bawakan kepadaku hari ini itu tidak ada nilainya ketimbang hartaku yang Allah berikan kepadaku. Sampaikan kepada ratumu, saya tidak butuh hadiahmu, yang saya butuhkan adalah dirimu ke tempat ini. Artinya undangan, suruh datang itu Balkis ke kerajaanku. Ternyata betul, berita itu tiba di Balkis dan datang lagi utusan bahwa dia siap datang. Maka Nabi Sulaiman katakan kepada seluruh bala tentaranya, pasukannya, semua jinnya, hei jin, bala tentara, siapa yang bisa pindahkan ke itu kerajaannya Ratu Sabah berada di depan kerajaanku? Secara manusia biasa tidak mungkin kan? Semua manusia terdiam. Ada satu jin angkat tangan, namanya jin Ifrit. Ini kalau Bapak mau baca, buka ki Al-Quran di surah An-Naml ayat 30 sampai 45. Itu kisahnya. Jin Ifrit katakan, saya siap mengangkat. Nabi Sulaiman katakan, berapa hari kau bisa kerja? Jin itu berkata, sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu. Nabi Sulaiman katakan, hai bahaya, kalau tertidur kak, nah besok aku bangun, bagaimana? Jin itu diam. Oh, ada satu jin teriak, Tuan, biar aku yang laksanakan. Kau kapan bisa ngangkat? Sekejap matamu. Bisa. Sekejap mata, kerajaan itu sudah ada di depannya Nabi Sulaiman. Muncullah Ratu Sabah, lantas diperlihatkan oleh Sulaiman. Hei Ratu Sabah, Balkis, itu kerajaanmu kan? Ih, kenapa ada di sini? Kuang kaki. Ah, siapa yang angkat kaki? Temanku. Bisa, itu buktinya Numu. Ratu Balkis masuk ke kerajaannya Nabi Sulaiman, sempat mengangkat roknya karena dia pikir lantai itu adalah air. Ternyata dia cermin tebal, di bawahnya ada air dan mengalir ikan-ikan. Makanya kalau orang sekarang bicara sultan, tidak ada yang kalah itu, Pak. Kalau sekarang orang kan, kalau kita lihat di editan arti Raffi Ahmad dengan 5 Lamborghini-nya, 3 mobilnya Range Rover, belum lagi Hotman Paris memperlihatkan Lamborghini, belum seberapa itu. Nabi Sulaiman kursinya aman, lantainya aman, tiangnya aman, kasurnya, tempat kasurnya emas, tinggal giginya bukan emas. Masya Allah. Tapi Allah juga mengingatkan jangan miliki sifat kesombongan. Balkis terlalu sombong, sehingga waktu dia masuk ke kerajaan Sulaiman, dia berkatakan, wahai Sulaiman, saya kagum dengan kerajaanmu, dan saya juga kagum dengan tulisanmu, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Mohon ajarkan kepadaku bagaimana saya bisa untuk menjadi orang sepertimu yang tunduk kepada Tuhanmu. Alhamdulillah, satu persyaratan, kita harus menikah. Makanya menikah. Sehingga kalau kita kaji lebih dalam ini basmalah, Pak. Saya juga masih ingat tahun-tahun 87, 88, 89. Kali itu saya masih kuliah di IAIN. Tapi kalau maghrib kita berguru, nuntut ilmu di Masjid Taqwa di Jalan Irian bersama Andre Guruta, Kiai Haji Muhammad Nur. Beliau pernah jelaskan ini, manfaatnya basmalah. Dia sempat katakan gini, coba kalian amalkan basmalah 150 kali kau baca setelah sholatmu. Kita ingat, saya kebetulan bertanya, Ustaz, bisa bertanya, bisa, kapan kita baca itu dan apa niatnya? Andre Guruta kali itu tersenyum. Kalau kau mau baca, buka Al-Quran. Inna salat kanat alal mu'minin kitaban mauquta. Sesungguhnya salat yang paling bagus itu tepat pada waktunya.
dan buka Fadilatus Shalah, di situ dijelaskan ternyata lohor 7 lapisannya langit itu dibuka oleh Allah. Tolong baca di situ. Kalau anak gadis yang baca, satu saja niatmu, ya Allah, semoga ini tahun jodohku terbuka, amin. Laki-laki jangan, karena ini KW doi. Sekarang kalau kita lamar perempuan, ade, kalau mancungi hidungnya ada lesung pipinya 150. Nah hitung Pak. Apalagi kalau dia S2, wow, pasti dia angka dengan 200. Kenapa 200? S2. Jadi kalau dia S3, ya sudah, pasti 300. Haji lagi 400. Kalau dia Andi 5. Lengkap. Padahal nasab sekarang kan ya lumayan. Saya kadang berpikir gini Pak, jangan terlalu ortodoks lah dalam pemikiran. Dulu memang orang kenal Andi Attapuang, tapi sekarang Andi Attapuang digeser oleh 2 hal. Pertama, jabatan, kedua, uang. Angka doimu otomatis kau ettah. Angka doimu otomatis kau puang. Angka jabatan no, otomatis kau karaeng. Saya masih ingat waktu saya dilantik jadi anggota DPR di Kota Makassar, duduk sebagai ketua komisi C, saya ketuanya. Sopirku masuk langsung tunduk. Tapi kering, ku janjang, hah? Langsung bilang, tanda Pak Joko nak untuk jadi ponto ya. Nah kan ini kering, dia aku panggil karaeng, aku suka. Memang kalau nasabku itu di sekitar San Robone, memang ada kakarengo, tapi aku rasa risih dipanggil karaeng. Jangan nih. Karena memang kakekku dulu, bapakku ceritakan, kakekku itu termasuk panglima Palapa Barambanna Karaenga, irate di Galesung. Tena na padak kay Karaenga bangkenna asulu, punna tena panak ngaru kakekku. Punna na cabuk mabasina. Tabe kareng, kipadak kami naung bangkenta asulu. Lacera pibutanu kareng, nampala lacera patang kalengku, apalagi lacera patang kalenta. Baru jalan itu kerajaan dulu. Sekarang apa? Suami mau keluar rumah, "Ma, pergi, Ma." Yo. Tanggal tua. Jadi yo. Kalau tanggal baru, "Ma, pergi, Ma." Tunggu, Pap. Tanggal baru. Itu simbolik saja. Makanya jangan miliki sifat kesombongan, karena sesombong-sombongnya manusia kan tidak ada yang kalah sombongi Raja Namrud. Karena dia berkata, "Saya adalah Tuhanmu." Makanya satu ketika Raja Namrud juga mengadakan pertemuan, undangan, lantas memanggil orang. Barang siapa yang mendengar jawaban itu, maka diberikan makanan. Satu demi satu umatnya, hambanya, budaknya masuk. Namrud bertanya, "Siapa di antara kalian yang percaya siapa Tuhan?" Maka semua katakan, "Antum, kaulah Tuhanku." Maka dikasih keluar, kasih makanan. Datang lagi satu, "Siapa Tuhanmu?" "Kita, Tuhan." Kasih makanan. Datang lagi satu, "Kau, siapa Tuhanmu?" "Kita, Tuhan." Kasih makanan. Tiba gilirannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ditanya, "Kau siapa Tuhanmu?" Dia cuma menjawab, "Tuhanku adalah Allah, Tuhan semesta alam." Namrud mulai melirik. "Apa? Siapa itu?" "Tuhan saya yang menciptakan dunia dan beserta isinya, yang menghidupkan dan mematikan." Apa kata Namrud? "Hei Ibrahim, saya juga mampu menghidupkan dan mematikan." Bagaimana caranya? Mau lihat? Dipanggil satu orang. Ini pasti mati. Diambil pedang, ditebas lehernya, mati kan? Masih logika juga. Saya juga mampu menghidupkan. Panggil lagi satu. Diambil pedang. Begitu tiba depannya, apa kata Namrud? "Kau pulang." Hidup kan? Tapi Raja Namrud kala itu dikalah berbalaga dengan Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? "Tuhanku mampu menghadirkan matahari dari ufuk timur untuk terbit dan tenggelam di sekitar ufuk barat. Sekarang, wahai Namrud, kau munculkan matahari dari barat lalu kau tenggelamkan di timur. Bisa?" Namrud katakan tidak.
Maka Nabi Ibrahim disuruh pulang, dan kau tidak dapat makanan. Karena dia Nabi dan Rasul, dia keluar, dia cuma ngambil batu itu jadi makanan. Masya Allah. Itulah orang-orang tua dulu, guru-guru kita, berkahnya di sini. Makanya kita dulu santri-santri kalau ketemu guru, kan berkahnya kita cium, kita ambil. Sekarang kan tidak ada lagi. Anak-anak jarang lagi mau cium tangannya ayahnya, tangannya ibunya, kecuali Idul Fitri. Idul Fitri lagi, apalagi ibu kepada suami, jarang Pak. Suami ulurkan tangan, harusnya ibu banyak-banyak minta maaf. Datanglah ke suami kalau bisa menangis, Bu. Karena ini yang kedua yang bisa meluluhkan amarah suami. Pertama tadi wanita cantik, kedua suara tangisan. Apalagi kalau ibu peluk suami dari belakang. Pasti kan suami kaget. "Ma, kau kenapa?" "Minta maaf karena banyak salahku sama kita, Pak." "Kenapa?" "Kemarin pulang kita terlambat." "Iya." "Ada demo, Mak." "Iya, Pak." "Saya curigai." Kalau suami tak orang beriman pasti nak peluki juga. Dia juga minta maaf itu. "Maafkan nggak juga nak, karena apa yang kau curigai benar gitu." Hancur ini rumah tangga. Makanya kehancuran biarkan muncul karena mulut. Banyaknya orang punya mulut bermasalah. Kalau kita lihat di sekitar media sosial, bagaimana mulutnya Saifuddin Ibrahim. Mudah-mudahan cepat ketangkap itu. Masa menyuruh 300 ayat dihapus. Sampai-sampai dia katakan tidak usah haji dan umrah kalau saya jadi menteri agama. Siapa yang mau angkat kok? Masya Allah. Ini mudah-mudahanlah berikan polisi yang tangkapnya secepat mungkin, bagus. Saya cuma katakan sayang, kau hanya bisa berucap di luar negeri. Coba di Makassar kau berbuat begitu, sudah lama mau kau jadi mayat. 3 kelompok kupanggil. Anak Kandea, anak Pampang, anak Tamua. Yang busur-busur kah? Biar saya pimpin. Masya Allah. Karena kehidupan kan, makanya jangan sombong. Makanya kalau kita lihat sejarah dan baca sejarah, Raja Namrus dimatikan oleh Allah bukan karena dia dipedang, bukan karena dia diracuni, bukan karena dia diperangi, bukan karena dia ditikam. Tapi Namrus itu mati yang membunuhnya seekor nyamuk. Nyamuk, itu pun nyamuk cacat, tidak ada sayap, satu. Itu yang hinggap di lubang hidungnya dan masuk melalui sel-selnya sampai bermukim di otaknya. Di otak inilah nyamuk itu dihidupkan oleh Allah. Di situ dia bertelur, di situ dia berkembang biak, di situ dia buang air, di situ dia buang air kencing. Maka bakterinya melebar ke otaknya Namrud. Bahkan Raja Namrud sakit kepala, tidak sehari, tidak 2 hari, tidak 3 hari, tetapi bulan-bulan dan sampai tahunan. Akhirnya ia meninggal. Makanya jangan anggap remeh nyamuk. Karena nyamuk itu banyak bunuh malaria, demam berdarah. Ya, kalau kemarin kan orang mati demam berdarah pasti bilang corona. Padahal hampir sama miripnya. Tapi memang kemarin itu kan membingungkan. Ini bersyukur bisa ceramah. Tahun 2020 la ilaha illallah. Handphone ku bunyi terus Pak. Selalu orang minta maaf. Pak Ustaz minta maaf nah tidak ceramah orang di masjid. Ku hitung-hitung dia banyak hilang omsetku. Makanya PPKM ke 2021. PPKM pelan-pelan kita menjual. 2 mobilku kujual. Mau di apa? 1 motor besarku kujual. Tapi masuk 2022, alhamdulillah kembalikan lagi PPKM. Pelan-pelan kita membeli. Beli mobil 1, belikan lagi motor 2. Alhamdulillah. Makanya nikmat. Oleh sebab itu jangan terlalu sombong. Dalam kehidupan ini saya kembalikan amalkan basmalah. Kalau kita habis sholat lohor, kita pejamkan mata. Setelah kita pemejamkan mata, kita mulai berniat. Apa niatnya?
Ya Allah, sembuhkan segala penyakit yang aku derita. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita baca, sudah berniat, kita bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Karena salawat juga ini kan memang ibadah yang ringan, tapi di hadapan Allah berat, Pak, timbangannya. Kalau kita lihat ayat demi ayat di mana Allah memberikan kewajiban kepada kita, coba perhatikan salat. Allah hanya menyampaikan kepada kita, inna salat kanat alal mu'minin kitaban mauquta. Sesungguhnya salat yang paling bagus tepat pada waktunya. Tapi aqimis shalah li dzikrillah, dirikan salatmu mengingatku. Tapi tidak ada nas, tidak ada riwayat yang menceritakan bahwa Allah ikut bersama kita salat lohor di Masjid Alauddin. Tidak ada. Allah perintahkan kita puasa. Allah cuma menyampaikan, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Tapi tidak ada juga penegasan, tidak ada nas yang menceritakan bahwa Allah ada di kompleks Umi bersahur dengan kita. Tidak ada. Allah perintahkan haji, cuma perintahkan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa Allah ada di sekitar yang namanya Jabal Uhud, atau ada di sekitar yang namanya pelontaran Jamrah, Aqabah, Wula dan Wusta. Tapi coba perhatikan salawat. Allah berfirman, innallaha wa malaika, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Berarti kalau kalimat para malaikatnya, seluruh malaikat, bahasa kasarnya gini, saya saja Tuhan. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersalawat kepada para nabinya. Lalu Allah menyeru, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu, salawatku alaihi wasallimu taslima, kepada para nabimu. Makanya setiap doa harus ada salawat awal atau akhirnya doa. Makanya kalau kita amalkan ini, mau dijadikan niat basmalah, baca salawat 10 kali. Setelah itu masih pejamkan mata, maini kalimat ini, Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Almarhum Al-Mukarram Al-Regurut Taki Haji Muhammad Nur, beliau menyampaikan kepada kami, amalkan. Insya Allah apa keinginanmu Allah akan buka. Dan saya ini bulan rata-rata kalau habis sholat saya amalkan, alhamdulillah rezeki juga mengalir. Karena satu, ya Allah tambahkan rezekiku. Oleh karena kenapa? Bulan pemakaian. Makanya kemarin pas 10 Ramadan, alhamdulillah istriku berbisik, adakah? Saya cuma bilang, buka gitu ya, celenganmu. Ternyata kemarin ada di Sombopu. Alhamdulillah. Tadi malam jam 2, saya kebetulan masih bangun, ada chatting dari Pak Bupati Bombana. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam Pak Bupati. Bisa kita tanggal 19 ke Bombana? Saya langsung jawab, siap, insya Allah bisa. Nah biasanya kalau saya ke Bombana, tas 1 minggu, 10 hari baru pulang. Nah, alhamdulillah. Tidak pernah tahu istriku, karena tidak pernah dikasih amplop. Di sana tidak pernah dikasih, selalu transfer. Jadi aman itu. Makanya itu pengurus masjid aja mau kasih langsung transfer nih. Subhanallah. Nah makanya hadirin yang tamat dimuliakan oleh Allah, ayo amalkan ini basmalah, Pak. Manfaatnya besar, manfaatnya banyak.
bisa melonggarkan jiwa, menenteramkan batin dengan bacaan salawat. Dan kalimat ini semua manusia mampu membacanya. Jangankan kita, non-muslim. Saya masih ingat waktu SMA, di SMA 5, tahun 84 saya masuk. Kepala sekolahku itu I Gusti Koman Matra, orang Bali. Itu kalau berikan sambutan selalu dia katakan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang kala itu kita bingung, apa nak ku jawabkan ini? Nah dia kan orang Buddha Bali. Saya kata salam. Tidak salam. Nanti guru agamaku masuk baru kita tanya, Pak, bagaimana hukumnya itu? Mohon maaf. Yang mana? Kalau Pak Gusti memberi salam. Dia cuma jawab. Oh, kalau dia memberi salam jawab moko waalaikum saja. Masuk di akalku. Jadi kalau dia sambutan itu tanya kepada waalaikum saja. Sampai teman bilang, kau juga ini guru agamanya waalaikum saja. Jadi memang jawaban itu kadang kita salah pengertian menerima. Makanya kalau mendengarkan dakwah, mendengarkan ceramah, jangan langsung terima, telaah dulu apa maunya di barang. Karena kita kadang begitu, guruku katakan waalaikum saja, saya juga baca waalaikum saja. Ini hukum kala itu. Nah, makanya hadirin yang tamat dimuliakan oleh Allah, setidak-tidaknya kalau salam juga ad-dhaifu barakatun minallah. Salam itu kan ingat, orang yang datang bertamu. Makanya kalau ada pengemis datang ke rumah, lantas salamnya tidak bagus, jangan beri. Jangan kasih. Kan pengemis datang, Malaqam. Apa malaqam? Malaqam. Assalamualaikum. Kalau dia bilang assalamualaikum, berikan. Tapi kalau malaqam, apalagi tak bulan ini meningkat itu. Pengemis di Kota Makassar. 4 hari subuh yang lalu saya sama dengan Bapak Wali Kota Makassar. Saya cuma tanya, mohon maaf Pak Wali, jangan pernah bermimpi habisi pengemis. Karena saya masih ingat, dulu pengemis itu adalah aksesorisnya kota yang cukup besar. Tidak ada negara yang tidak memiliki pengemis. Tapi pengemis yang paling hebat di Makassar. Karena 3 bagian. Ada pengemis namanya pengemis jalanan, ada pengemis namanya pengemis di jalan, dan ada pengemis namanya pengemis dijalankan. 3 itu. Pengemis di jalan, pengemis jalanan, pengemis dijalankan. Pengemis dijalankan itu anak-anak kecil. Jadi kalau mau lihat coba lewat jam 10 malam, itu antara perapatan Petrang dengan Kerung-Kerung. Di sebelahnya itu ada Bank Permata. Coba berdiri di situ, survei maki. Pasti ada orang tua laki-laki tinggi, pakai Honda dulu, markir, maka anak-anak itu datang ke dia dibonceng 4-5 pulang. Tiba di sudut sana, bagi hasil. How much? Siapa kau? Bagi Ki. Ini pengemis dijalankan. Kalau pengemis yang jalan, yang ke rumah, yang pakai kerudung kayak begini tuh. Malaqam. Masya Allah, itu banyak. Kalau pengemis di jalan itu yang sekarang kita lihat di flyover, yang bawa tisu, yang jual tisu, yang bawa kardus. Dulu sebelum bulan 2021-22, sebelum tahun baru, kan dulu itu tulisannya tolong bantu pembangunan masjid. Saya telepon itu kepala dinas. Dinas sosial, Pak Kadis tabe izin, tertibkan itu pengemis kan tidak enak dibaca. Bantulah pembangunan masjid. Masjid apa? Nah di Makassar ini semua masjid Pak, Masya Allah, tidak perlu ada dibantu. Kenapa? Semua sejahtera. Perhatikan kalau hari Jumat, MC-nya, saldo kas masjid ini sebesar 350 juta. Apa? Banyaklah tuh. Transport khatib 300, langsung anjlok. Kasih desa itu dong. Pendapatan masuknya banyak, pengeluarannya kecil. Nah, harusnya pengurus masjid itu
Kan sekarang orang lagi lomba-lomba ke Jawa Tengah, di masjid itu ada zero saldonya, tidak bisa melebihi. Sampai dia bantu segala bentuk macam orang. Kita kan sekarang susah, pengurus masjid itu saja. Imam masjidnya tidak pernah sejahtera, apalagi marbotnya. Penjaga masjid kah? Harusnya pengurus masjid 3 ini diperhatikan: marbot, muazzin, imam. Karena ini jantinya berperang sehingga kita hadir. Coba bayangkan kalau yang muazzin ini pakai pandangannya menteri agama, kasih kecil toa. Ini saja besarnya toa karena tidak ada yang datang. Coba mati orang teriak, salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Nah, tidak ada yang datang. Menteri agama bilang kasih kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Heran dong, nggak lihat. Inilah hidup. Kasih besar-besar saja. Nah, tidak ada orang tersinggung itu. Orang Cina juga bilang hayya. Oh, tidak pernah malah itu. Coba kalau kita lewat di jalan Sombo Opu, ada masjid di sudut namanya Ansar Abri. Itu kalau subuh, itu patokannya orang Cina. Kalau di masjid orang sudah teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Chinese di sana sudah buka toko emasnya. Semua. Karena dia punya pandangan gini, kalau azan subuh sudah dikomandangkan, pintu rezeki oleh Tuhan dibuka. Makanya dia langsung bakar dupanya. Tiba di depan rukonya. Kita tanya, engkau apa itu? Lu tidak tahu ini. Oi, bakar dupa, oi tusuk langit. Langit tusuk, langit loba, rezeki datang. Tapi kan tidak bisa disalahkan orang, agamanya. Iya kan? Dan dia patokannya di masjid. Kalau suara azan sudah dikomandangkan, dia buka. Nanti setelah perampokan itu baru dia jam-jam 6 baru buka. Dulu enggak, Pak. Nah, makanya hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah. Saya kembalikan, ayo biasakan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. 2 hari yang lalu saya kena sakit gigi. Saya ke Enreka lagi ceramah sakit gigiku. Kemarin malam. Saya buka TikTok. Ternyata TikTok ada tuh yang hebatnya. Cara mengobati sakit gigi. Oh, astaga ini. Alhamdulillah. Cuma kan dia tidak suruh baca kisah salawat. Dia cuma bilang tindis bagian sejajar ini. Baru putar sampai sekian detik. Baru agak kencang tarik ke bawah. Baru dibawa daun telinga. Baru tarik lagi begini. Alhamdulillah. Berhenti sakit gigiku. Allah alam, apakah karena manfaat basmalah yang kubaca atau karena ini? Tapi semua itu kan ada sebabnya. Makanya TikTok juga jangan melihat TikTok yang tidak ada bajunya. Saya biasa astagfirullah. Apalagi kalau sama ke istriku, la ilaha illallah. Tapi kalau tidak ada istriku boleh ketemu. Subhanallah. Nah, makanya hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah, setidak-tidaknya mari kita sama-sama mengamalkan bacaan-bacaan basmalah ini dalam kehidupan. Kalau kita mau mengerti betul tentang peristiwanya Nabiullah Sulaiman, saya kembalikan untuk kita membaca di surah An-Naml ayat 30 sampai 45 ke bawah. Itu peristiwa Ratu Sabah dengan Nabiullah Sulaiman, sehingga Allah menobatkan kalimat itu dalam Al-Quran, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tetapi sebagian para alim ulama kita masih bertikai lantaran ada yang menyatakan bahwa basmalah itu bukan ayat. Dia bukan ayat, tapi ternyata dalam surah An-Naml ada, berarti dia ayat. Tetapi yang dia maksud, dia bukan ayat dalam surah Al-Fatihah. Makanya ada imam tidak membesarkan basmalahnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang membaca basmalah dengar ini jangan geleng kepala. Salah ini dengan imam. Atau sebaliknya, Pak Imam kayak tadi, Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang membaca bismillah ngangguk, cocoki. Yang tidak juga membesarkan, geleng kepala. Sebenarnya nggak ada yang salah, Pak. Yang membesarkan benar, yang mengecilkan juga benar. Lalu yang salah siapa? Yang suka berdebat di luar, yang tidak pernah masuk masjid. Makanya pakai kita sekarang statement, biasakanlah berdiri di belakangnya imam, untuk kita sama-sama, daripada sebentar kita sudah terbaring di depannya imam. Apa gunanya kalau kita sudah diantar? Kalau masih berdiri di belakangnya imam, alhamdulillah, daripada kita sudah terbaring di depannya imam. Bapak Ibu jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah, setidak-tidaknya insya Allah, karena waktu sudah jam 6, di sini ada waktu, mohon maaf, ada namanya di sini salat sunat syuruk. Paling bagus itu dilaksanakan 2 rakaat aja. Usolli salat sunnatis syuruk. Rakaat ini lillahi ta'ala. Jadi kalau bisa kita laksanakan masing-masing untuk salat sunat menyambut datangnya fajar. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf segala bentuk kehilafan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.